Selamat siang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu Guru dan karyawan, serta para siswa SMA Kristen Petra 1 Surabaya di tengah persekutuan ibadah pengucapan syukur Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan yang boleh kita miliki sampai dengan saat ini. Mari kita berdoa. Gusti Yesus ingkang Maha Asih, kawula aturaken agung panuwun awit paduka sampun paring kasarasan ugi kasantosan saengga kita sedaya saged ngawakani adicara ibadah ing dinten menika. Sinaosa ibadah ing dinten menika lumantar online, mula kula nyuwun pimpinan saking paduka awit adicara menika saged kalampahan kanthi lancar, boten wonten alangan setunggal menapa. Kawula pasrahaken sedayanipun dhateng paduka kemawon, salebetipun asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Indonesia itu indah. Sejarahnya, keberagaman suku, bahasa, budaya, agama, terlebih kekayaan alamnya. Masing-masing kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dan setiap perbedaan itu banyak hal yang diunggulkan. Walaupun berbeda, namun semua orang bersatu, bertindak untuk kemerdekaan, tanpa harus bertanya, apa agamamu, siapa Tuhanmu, dari mana kamu berasal. Tujuan kita jauh lebih besar daripada perbedaan kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah semboyan kita, bangsa Indonesia. Keragaman multidimensi tak menjadi penghambat untuk rakyat Indonesia menyatukan diri, memperjuangkan kemerdekaan. Sekalipun nyawa harus menjadi taruhannya, yang penting Indonesia menjadi negara yang merdeka dan terus maju. Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati seluruh rakyat. Indonesia yang memiliki hak yang sama di depan hukum Indonesia, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif. Mari Bapak, Ibu, dan para siswa, dalam semangat kemerdekaan yang berkumandang di negeri ini, kita ungkapkan rasa cinta untuk negara kita dengan berdiri mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Indonesia
Bapak, Ibu, dan para siswa, dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan pujian. Marilah bernyanyi, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan para siswa dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan para siswa, di hadapan Allah Maha Tahu, mari kita tunduk dalam penyesalan untuk mengaku kesalahan dan dosa kita masing-masing. Kita berdoa. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan, karena banyaknya penyelenggara pemerintahan yang jatuh dalam korupsi. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan, karena belum sepenuhnya memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan, karena belum dapat menegakkan hak-hak mereka yang teraniaya. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan, karena membiarkan mereka yang kelaparan dan terbuang. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan, karena seringkali kami pesimis dengan kemajuan bangsa kami. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan, karena kami tidak melakukan sesuatu kepada mereka yang haknya ditindas. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, karena kami seringkali memegahkan diri dan merasa diri kami paling benar. Engkaulah Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa kami, sejauh timur dari barat. Engkaulah jauhkan pelanggaran-pelanggaran kami. Amin. Bapak, Ibu, dan para siswa,
Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Demikian firman-Nya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari bersama kita menyanyikan Bukan Karena Upahmu. Bapak, Ibu, dan para siswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat hancur hati kita datang padanya. Saat tak seorang pun dapat diandalkan, Dia memberi jalan. Saat kita tidak mengerti jalan hidup bangsa dan negara ini, firman-Nya yang menerangi kita, melewati semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Regina Temaluru SSI Teo, dan mari kita sambut firman-Nya dengan pujian Ku Percaya Janji-Mu. Kau beri kekuatan
Shalom Bapak Ibu dan para siswa. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa ada di setiap hati, pikiran, dan setiap langkah hidup kami. Saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Mampukanlah setiap kami untuk dapat mengerti, memahami, dan terlebih dari itu kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Guru dan para siswa, renungan kita pada hari yang penuh dengan sukacita ini, kita bersama-sama bersyukur untuk hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Kita akan sama-sama mensyukurinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas, Injil Lukas pasal 13 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas 13 ayat 18 hingga 21. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan yang diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan para siswa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan Injil pada saat ini adalah Yesus mengajar tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Yesus tidak mendefinisikan apa itu kerajaan Allah, tetapi ia mengajarkannya dengan perumpamaan. Yang pertama, kerajaan Allah seumpama biji sesawi, dan yang kedua, kerajaan Allah itu seumpama ragi. Kerajaan Allah berarti Allah yang meraja. Kalau Allah yang meraja atau Allah yang berkuasa, maka segalanya baik adanya. Persoalannya, mengapa kalau Allah yang meraja dan baik adanya masih juga ada kejahatan? Bapak, Ibu, dan para siswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari mana sebenarnya suasana damai, kebaikan itu akan tumbuh? Jawabannya jelas, yaitu dari diri kita sendiri. Dari diri kita mempunyai cinta kasih, dan diharapkan cinta kasih itu akan berkembang dan menular ke orang lain. Demikian juga dengan ragi itu, walau dia sedikit, ragi itu tetapi akan mempengaruhi seluruh adonan. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya,
adalah siapakah aku? Ini pertanyaan yang tidak gampang untuk dijawab, tetapi Alkitab mempersaksikan siapakah aku dengan sangat lugas dan tepat. Yang pertama, Alkitab mengatakan, aku adalah ciptaan Tuhan yang dicipta menurut gambar dan rupanya. Aku adalah yang dihargai oleh Allah. Aku dijadikan hampir sama seperti Allah. Jadi, aku adalah makhluk yang agung dan mulia, lebih dari ciptaan manapun. Yang kedua, aku adalah sebuah pribadi yang utuh, bukan sekedar yang kelihatan mata. Dan yang ketiga, aku adalah aku yang mempunyai pengalaman di dalam hidupku, menerima dan mengalami kasih Allah. Aku adalah aku yang sadar akan insaf, akan dosa-dosaku, dan bertemu Kristus di dalam kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, dan para siswa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kita atas usia 75 tahun negeri kita ini, bangsa kita ini, apa yang mau dapat kita berikan atau kita sumbangkan kepada negeri sebagai ucapan terima kasih atas kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan saat ini? Cinta tanah air ini adalah suatu rasa bangga dan rasa sayang terhadap negaranya, yaitu Indonesia. Rasa cinta terhadap tanah air juga merupakan rasa hormat terhadap para pahlawan yang telah gugur di medan perang untuk membela Indonesia. Cinta tanah air inilah yang menjadi suatu landasan yang memperkuat kita akan rasa tanggung jawab terhadap tanah air. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Ya, kita bangga. Kita bisa melihat kalau saat ini Bapak Ibu guru yang bertugas di dalam persekutuan saat ini, kita semua menggunakan pakaian adat dari berbagai macam daerah karena kita mencintai Indonesia. Kita cinta akan keberagaman. Bapak Ibu guru dan para siswa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Kita tidak akan melakukan perbuatan dan tindakan yang merugikan tanah air. Kita harus setia dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia dikenal dengan negara bahari, di mana negara ini adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau, baik pulau yang kecil sampai dengan pulau yang besar. Indonesia juga dikenal dengan ragam sukunya, di mana mereka mempunyai adat istiadat, bahasa, dan keragamannya. Dan dengan menghargai dan melestarikan semuanya itu, maka kita sudah masuk ke dalam orang-orang yang mempunyai rasa bangga dan rasa cinta terhadap tanah air. Tadi kita sudah memahami tentang siapakah aku. Nah, sekarang kita melihat siapakah sesama kita. Sesama tidak terbentur karena perbedaan ras, karena perbedaan suku atau bangsa. Sesama itu bersifat universal. Sesama itu tidak bisa dikurung oleh tembok-tembok peradaban manusia. Sesama itu tidak bisa dibatasi sistem nilai yang diciptakan.
Sesama juga tidak boleh terbentur oleh perbedaan agama. Sebab Tuhan mengatakan dalam Alkitab, kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Maka yang disebut sesama itu tidak terbentur oleh perbedaan apapun. Oleh karena itu, perlu kedewasaan. Kita tidak boleh menjadi orang yang eksklusif. Sesama itu justru terwujud dalam keragaman, bukan kesamaan. Justru dalam keberagaman, maka bisa tercipta sesama. Kalau semua sudah sama, tidak ada lagi sesama. Tetapi karena ada perbedaan keragaman suku, ras, agama, bahkan karakter atau sifat. Siapakah sesamaku itu bukan hal sederhana. Itu suatu prinsip tinggi yang Tuhan ajarkan kepada kita menyangkut harkat dan harga manusia. Oleh karena itu, biarlah kita boleh memberikan sumbangsi bagi bangsa kita di zaman ini. Saling menerima dan menghargai sejalan dengan apa yang disampaikan di dalam kitab Roma pasal 15 ayatnya yang ke-7. Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dalam karya dan pelayanannya, Tuhan Yesus menerima semua golongan dan latar belakang, baik yang kaya, yang miskin, pria, wanita, bahkan kanak-kanak, yang sehat, yang sakit, yang saleh, yang berdosa, sebagai majikan, sebagai budak, musuh, sahabat. Ada beragam orang di sekitar Tuhan Yesus, dan sikap Tuhan Yesus yang menerima keberagaman membuat para pendengar yang ada menjadi terberkati sehingga hidup mereka terasa utuh. Bapak, Ibu, dan para siswa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesatuan dan persatuan yang menghasilkan kekuatan tidak berangkat dari harus seragam lebih dahulu, tetapi justru menerima keberagaman sebagai modal dalam menghadirkan hidup yang lebih utuh. Maka kita semua, walaupun kita kecil, kita diajak untuk tidak cemas dengan keberadaan kita. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang berdaya ubah. Kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang transformatif. Keberadaan kita, meski kecil, membawa dampak yang baik bagi orang-orang atau alam lingkungan di mana kita tinggal. Mari kita wujudkan hadirnya kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Cinta Indonesia, cinta keberagaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari bersatu hati kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah, ya Tuhan Yesus Kristus, untuk kerajaan yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami hidup di dalam kerajaan Allah, sekalipun kami kecil, tetapi kehidupan kami mampu berubah untuk melakukan hal-hal yang besar bagi negeri tercinta kami. Di usia yang ke-75 tahun ini Tuhan, biarlah kami sebagai warga negara Indonesia, dimanapun kami berada, Tuhan memampukan kami untuk menjadi garam dan terang. Tuhan memampukan kami untuk bisa saling menerima, saling menghormati dan menghargai setiap keberagaman yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk negeri yang sudah Tuhan berikan bagi kami ini. Layakkanlah kami untuk dapat menjaga dan melestarikan setiap hal-hal yang ada di dalamnya.
budaya, bahasa, ras, suku, agama. Biarlah kami dapat mencintai semuanya itu ya Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk dapat memiliki semua itu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini kami sebagai keluarga besar SMA Kristen Petra 1, kami bersyukur karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh mengucap syukur untuk usia bangsa negara kami ini. Biarlah lewat ungkapan syukur kami saat ini Tuhan, melalui doa kami, melalui pujian kami, melalui firman yang sudah kami dengar, itu semua dapat memberikan kami pedoman untuk kami mencintai negara Indonesia kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Biarlah semua pergumulan bangsa dan negara kami ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Pergumulan yang begitu berat yang saat ini bangsa kami sedang hadapi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa semua hal yang terjadi di bangsa ini, semuanya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan membuka jalan agar setiap kami, siapapun kami, sebagai warga negara Indonesia, kami tetap peduli dengan setiap hal-hal yang terjadi di negeri kami ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Biarlah dengan segala ungkapan syukur ini Tuhan, Tuhan mau mendengarkannya dan Tuhan mengabulkan seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta,
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia patut merayakannya sebagai bentuk syukur dan ungkapan cinta akan negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ulang tahun kemerdekaan ini merupakan saat yang tepat bagi kita sebagai bagian dari anak bangsa untuk menegaskan partisipasi dalam gerak dan proses pembangunan. Sekecil apapun yang bisa kita buat tetap berarti bagi bangsa dan negara. Mari bersama kita menyanyikan Indonesia Negaraku. Telah 75 tahun bangsa ini merdeka. Merdeka terbesar bagi orang percaya karena melalui pengorbanan telah menerima kemerdekaan yang sesungguhnya. Pakailah kami sebagai orang merdeka yang menghargai sesama, mengasihi saudara-saudara, takut akan Allah, pemerintah-pemerintah bangsa ini.
pemberi yang tulus ini agar bermanfaat bagi kesaksian dan pelayanan kami di sekolah tercinta kami, SMA Kristen Petra 1 Surabaya, yang berdampak baik kepada bangsa dan dunia. Cinta Indonesia, cinta keberagaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka! 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 Bapak, Ibu, dan para siswa, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai ibadah kita dari awal hingga sampai dengan akhirnya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih setia, penyertaan, kemurahan dan berkat-Mu. Kami boleh beribadahkan Engkau di dalam pengucapan syukur hari ulang tahun Indonesia kami yang ke-75 ini. Biarlah kasih, biarlah berkat Tuhan selalu dan senantiasa mengalir menyertai kehidupan bangsa dan negara Indonesia kami yang tercinta ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru Karyawan dan para siswa SMA Kristen Petra 1 yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita dapat melakukan ibadah syukur dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Meskipun kita melakukan secara online karena adanya pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan para siswa, makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebatas kata. Kemerdekaan adalah sebuah kesempatan. Kesempatan bagi kita semuanya, siapa saja yang bermimpi, untuk menjadikan mimpi itu menjadi kenyataan, karena kesempatan itu tidak terbatas. Sekarang saatnya kita fokus pada hal yang benar-benar penting dalam menyatukan keberagaman melalui karya dan karsa kita. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Selain itu juga merupakan buah dari jerih lelah para pahlawan kita. Indonesia terdiri dari beragam suku, bangsa, agama, ras, dan budaya. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, siapapun kita, bangsa Indonesia, warga SMA Kristen Petra 1, mari kita senantiasa mempunyai kebanggaan, bangga sebagai rakyat Indonesia, bangga dengan keberagaman kita. Bapak, Ibu, dan para siswa yang terkasih, mari kita terus mengisi kemerdekaan ini dengan semangat para pahlawan kita. Mari kita terus belajar, mari kita terus berproses. Mari kita menjadi pribadi yang merdeka. Merdeka dalam belajar dan berkarya, tentunya untuk membangun Indonesia maju. Mari kita menjadi pribadi yang mempunyai komitmen dan prinsip dalam menghadapi rintangan, tantangan, hambatan, supaya kita semuanya menjadi pribadi yang dapat diandalkan, pribadi yang tangguh dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Terlebih di era COVID atau pada pandemi COVID-19 ini, kita mesti lebih peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita bangun alma mater kita ini, kota kita, bangsa kita. Mari kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Barangkali mereka membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan kepedulian kita. Mari kita tidak menutup mata atas hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Karena kita semuanya ingin menjadi berkat bagi sesama. Sekali lagi, mari membangun bangsa dengan langkah sederhana yang kian pasti. Marilah membantu sesama kita. Mari peduli dengan sesama kita melalui hal-hal sederhana yang kita miliki. Sekali lagi, mari kita terus menjadi pribadi yang merdeka dalam belajar dan berkarya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Indonesia maju, Indonesia jaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan memberkati.